Roh Kudus jamah kami. Jamah yang sedang tawar hati Tuhan. Jamah yang letih, yang lesu. Jamah yang kehilangan visi Tuhan. Jamah yang terluka. Jamah koraya labaya shikarana. Alama mamarato kosede ereporti alabaya. Roh Kudus tuntun kami. Kembalikan kami Tuhan. Ke gairah kami yang mula-mula. Kasih kami yang mula-mula. Supaya kami berkobar-kobar menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini memulihkan kami, menyegarkan kami, menuntun kami kembali, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu Tuhan, sucikan layakan menjadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap dilawat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Mulai dari ayat yang ke-6. Saya ajak Bapak Ibu kita baca bersama-sama bergantian, saya mulai terlebih dahulu. Lalu diikuti oleh saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saya ingin saudara-saudara kita baca sama-sama. Semuanya baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, pagi hari ini tema khotbah saya, kenaikan Tuhan Yesus itu penting bagi orang percaya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa Natal perlu kita rayakan sehebat-hebatnya. Kita menganggap bahwa Natal merupakan momen yang paling penting. Natal penting. Tapi bukan berarti bahwa kenaikan Tuhan Yesus tidak penting. Makanya saudara-saudara ada perbedaan. Beberapa orang hari ini mungkin sedang berlibur. Karena menganggap mungkin kenaikan Tuhan Yesus tidak terlalu penting. Kematian Yesus di kayu salib penting. Kebangkitannya jelas penting buat orang percaya. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita mau melihat bahwa ternyata saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu justru sangat penting buat orang-orang percaya. Hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, kita renungkan bersama-sama. Kenapa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu penting buat saudara dan saya. Yang pertama saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu sebagai bukti bahwa dia betul-betul menang. Dia adalah seorang pejuang, seorang pemenang. Dia adalah seorang yang lebih daripada pemenang. Kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan deklarasi bukti dari kebangkitannya, bukan omong kosong. Kita perlu saudara-saudara mengerti bahwa kenapa Tuhan Yesus
Setelah penampakannya berulang-ulang, lalu tiba-tiba tidak hilang saja demikian. Dia harus menampakkan diri, lalu terangkat pelan-pelan di hadapan murid-muridnya, sampai akhirnya awan menutupinya, sampai akhirnya hilang. Satu peristiwa yang seakan-akan perlu disaksikan oleh gereja Tuhan. Kalau saudara perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara, siapa Yesus? Alkitab mungkin saudara-saudara jarang untuk memberitakan siapa pribadi yang naik itu. Pribadi yang naik itu sebenarnya mau mendeklarasikan seperti seorang raja yang telah memenangkan pertandingan, menyelesaikan misinya dan dia kembali. Mendeklarasikan bahwa tugas misinya, kemenangannya telah selesai. Ini penting buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Pribadi yang naik ke sorga adalah pribadi yang telah memenangkan misi dengan sukses. Kalau saudara perhatikan di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Mari coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Siapakah yang naik ke sorga? Dia yang telah menghakimi, dia yang akan menghakimi, dia yang telah berperang, dan dia akan berperang. Kira-kira kalau saudara mulai merenungkan kata berperang, pribadi seperti apa saudara-saudara yang saudara dapat gambarkan? Wah pasti kita akan setuju, seorang pejuang, seorang warrior, seorang raja. 12. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup oleh darah dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Siapakah yang telah naik? Kenapa dia mempertunjukkan kenaikannya ke sorga? Seakan-akan saudara-saudara, dia seperti raja yang telah selesai memenangkan semua pertandingan. Dan kembali dengan gemilang. Dia kembali. Pesan apa yang saudara-saudara perlu tangkap di sini? Saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus yang saudara sembah, yang saudara agungkan, dia adalah raja pemenang. Dia telah memenangkan pertandingan, menang atas setan. 40 hari, 40 malam, tidak makan. Dia berpuasa. Ada penafsir mengatakan mungkin dia minum, tapi juga ada yang mengatakan dia tidak minum. 40 hari, 40 malam berpuasa. Setelah selesai, lalu iblis membawa Yesus. Lalu dicobai. Berhadapan muka, dengan Lucifer. Tetapi Alkitab berkata, Yesus memenangkan pertandingan. Yesus menang atas hinaan yang paling parah yang pernah ada di dalam dunia ini. Allah yang telah menjadi manusia diperlakukan dengan begitu hina. Tapi Alkitab berkata ia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ia telah menang atas luka visi yang sangat dahsyat. Menang atas godaan.
menang atas popularitas, menang atas godaan wanita, menang atas harta. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Bagian yang terakhir. Di dalam terjemahan New International. Dikatakan, but in all points tempted as we are yet without sin. Dia telah dicobai dalam segala hal. Tapi menang. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, dia seakan-akan mau mendeklarasikan kebangkitannya, kemenangannya atas dosa. Dan aku kembali. Wahyu 3 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ketika Tuhan berkata, turutilah teladanku. Apa yang seharusnya kita teladani dari seorang yang telah naik ke sorga, yaitu Yesus. Dia raja yang telah menang. Saudara diminta untuk hidup dalam kemenangan atas dosa. Sudah berapa lama jadi Kristen? Berapa banyak orang tidak menang-menang. Sama dosa tertentu tidak menang-menang. Dari dulu judi, sudah ikut main scam, sudah ikut SPY, sudah ikut retret, bertahun-tahun, berkali-kali. Tetap judi terus. Tuhan menantang saudara, supaya saudara menang. Beberapa orang lemah soal wanita. Tidak judi dia. Dia tidak tamak, tapi jatuh terus soal wanita. Saudara dan saya dipanggil untuk menang. Saudara, kita perlu menang atas popularitas. Kita perlu menang atas dosa. Supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. 7 kali saudara-saudara. Kitab Wahyu berkata, barang siapa menang kepada 7 jemaat. Barang siapa menang. Bukan seberapa sibuk kita di dalam gereja. Bukan seberapa aktif kita di dalam gereja. Tapi seberapa menang kita atas kuasa kegelapan, atas dunia. Kenapa kenaikan Tuhan Yesus begitu penting? Kenaikan Tuhan Yesus itu mau memperlihatkan kepada kita seorang raja yang menang kembali dengan kemenangan yang hebat. Waktu dia bangkit, dia tidak tiba-tiba hilang. Dia sengaja, saudara-saudara, di hadapan murid-muridnya, secara fisik, dia tidak terangkat seperti roket. Kayak Superman. Dus gitu. Saya nonton film Superman lawan Batman. Itu kita dibodoh-bodohin saja sama saudara itu. Superman lawan Batman. Di Gotham City lagi. Kalah itu Batman. Jagoan Superman. Apakah sudah berpikir kayak seperti itu Tuhan Yesus kayak Superman begitu? Tiba-tiba hilang. Enggak. Tuhan Yesus terangkat. Sampai murid-muridnya masih lihat. Sampai lama-lama lagi lihatnya. Yang kedua. Mari bersama-sama saudara-saudara kita buka di dalam kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Itu waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita tidak mengerti ya di atas tuh antariksa seperti apa. Rasul Paulus juga Tuhan izinkan satu kali dapat penglihatan. Dia diangkat ke langit. Ternyata langit berlapis-lapis ya berarti. Tuhan sendiri yang ngomong. Semua langit.
Coba Tuhan yang seperti apa? Pemimpin agama yang seperti apa yang seharusnya kita kagumi? Semua tokoh sampai sekarang ada kuburannya itu. Tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh agama, orang-orang hebat. Mereka semua berakhir di kuburan. Tapi seorang yang telah naik ke sorga, dia naik ke langit. Bahkan Alkitab berkata karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita penuh dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ia bukan sekedar guru biasa. Dia bukan seorang rabi biasa. Dia bukan seorang tokoh biasa. Ia seorang raja yang telah memenangkan semua pertandingan. Semua godaan, semua cobaan. Betapa hebatnya saudara-saudara ketika saudara memperhatikan ayat yang ke-15. Dikatakan, ia bisa merasakan semua kelemahan-kelemahan kita. Saya mengembalakan di Pondok Maharta, saudara-saudara. Berhadapan dengan berjenis-jenis pergumulan. Sampai tadi malam, ada seorang muda pulang kerja udah malam, saudara-saudara. Dia udah malam-malam, dia mesti harus latihan, dia terlambat. Dia duduk di lantai di rumah saya. Saya suruh makan dulu. Lalu dia mulai berkeluh kesah. Dia pengen didengarkan. Saya mengerti, apakah saya mengerti sampai sedalam-dalamnya keluh kesah dia? Tidak. Siapa di sini tidak pernah berkeluh kesah? Ada orang yang mengerti saudara 100%? Tidak ada. Orang yang paling dekat untuk mendengarkan keluh kesah saya tentu istri saya. Kadang-kadang saya juga tidak mau terlalu cerita banyak juga. Kadang-kadang saya cuma ya intinya. Kenapa? Karena saya rasa dia juga tidak bisa tolong saya juga. Paling dia akan berdoa ya, nanti kita berdoa. Tidak ada seorang yang mengerti saudara. 100%. Tidak ada orang bisa mengerti seseorang betul-betul segala-galanya tentang kita itu mengerti. Di dunia ini tidak ada. Kecuali dia yang telah naik ke sorga dan telah melintasi semua langit. Dia naik ke sorga. Untuk apa? Untuk menjadi imam besar yang agung. Di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Saudara boleh lihat. Karena itu ia juga sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Bukan cuma menghapus dosa kita dan membawa kita kepada kerajaan sorga. Tapi dengan sempurna. Artinya bahwa dia bisa menolong pergumulan kita. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan kita dengan sempurna semua orang yang telah oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Ada beberapa kesaksian hamba Tuhan ketika badai pergumulan penderitaan yang berat. Dia masih bisa bertahan. Ternyata saudara-saudara, dia mengakui ada orang-orang yang telah mendoakan.
Ada jemaat-jemaat yang telah mendoakan. Doa jemaat saja saudara-saudara, itu bisa berkuasa untuk mempertahankan satu pribadi. Tapi doa jemaat terbatas. Saudara-saudara, saya begitu yakin kalau saudara masih bisa bertahan sampai sekarang. Walaupun mungkin up and down, jatuh bangun. Saya percaya ada doa Tuhan di situ. Setiap hari dia menghadap Bapa, membawa nama saudara. Sampai sekarang, kalau saudara baca di dalam teks aslinya, maka itu sesuatu yang progres, sesuatu yang sedang dan terus sedang terjadi. Jadi ketika dia naik ke sorga, dia tidak selesai, dia tidak finish. Dia naik ke sorga, melintasi semua langit. Untuk apa? Untuk menjadi imam besar. Yang bisa mengerti pergumulan saudara. Dari depan sampai belakang. Siapapun saudara. Yang hari-hari ini sedang bergumul. Mungkin saudara takut atau segan untuk menangis. Tapi saudara berkata, saya punya begitu beban berat. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus naik ke sorga untuk menampung tetesan air mata saudara. Ditampung di dalam kirbatnya. Dan seakan-akan dia mengulangi perkataannya, marilah kepadaku hai kamu yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Saya nasihatin itu anak muda. Saya berkata begini, kamu sedang menabur. Sesuatu yang tidak kelihatan ada di depan. Kamu sedang menabur. Sesuatu yang tidak kelihatan itu ada di depan. Kalau kamu stop, menyerah di sini, kamu tidak akan menuai. Bertahan. Saya mengalami masa-masa yang seperti itu juga. Kadang-kadang sudah mulai nyerah, kadang-kadang sudah stoplah. Tapi kok di hari-hari mendatang seperti ada satu kekuatan baru lagi. Yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara. Saya percaya ketika saudara ada sampai hari ini. Itu karena ada seorang imam besar yang agung. Yang sedang membawa saudara. Yang sedang menguatkan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara-saudara. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku naik ke sorga. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Adakah ini merupakan sebuah penghiburan yang besar buat saudara? Atau biasa-biasa saja? Kalau saudara merasa bahwa ini merupakan satu berita yang biasa-biasa saja. Saya khawatir saudara-saudara, di dunia ini ada sesuatu yang lebih menyukakan saudara. Kalau berita kenaikan Yesus untuk menyediakan tempat, tidak lagi merupakan satu berita yang menghebohkan, berita yang luar biasa, berita yang mendahsyatkan, berita yang paling menghiburkan. Saya
sangsi atau ragu-ragu, kita sedang punya kerinduan yang lain ketika kita jadi Kristen. Kita menjadi orang yang kalau perlu jangan buru-buru pulang ke sorga. Kita menjadi orang yang kalau bisa jangan mati dulu. Kenapa saudara-saudara? Karena mungkin konsep paradigma kita menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak jelas. Natal, ingat nih saudara-saudara, kematian Yesus di kayu salib, kebangkitannya dalam rangka apa saudara-saudara? Dalam rangka tujuannya, goal settingnya, nyediakan tempat, nyediakan kekekalan buat kita. Lalu kita tidak merindukan, tidak exciting untuk merindukan kekekalan, kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Something wrong. Makanya saudara-saudara, murid-murid sedih. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, bukannya gembira. Makanya Yesus perlu memberikan damai sejahtera kepada mereka. Sampai ada seorang anak Tuhan mengubah tentang kepergian Yesus. Tapi sayangnya populernya di lagu-lagu sekuler. Padahal ini lagu-lagu untuk menceritakan kepergian Yesus. Ku akan pergi meninggalkan dirimu. Itu lagu tuh diciptakan oleh penciptanya untuk bicara tentang Yesus. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi, aku pergi. Lama-lama gitu ya. Takkan lama, hanya sekejap saja, ku akan kembali lagi, asalkan engkau setia menanti. Itu lagunya tuh dipakai buat orang bercinta lagi. Cocok-cocok juga. Tapi itu yang nulis, itu lagu tentang Yesus. Udah terlanjur populer di sekuler. Jadi kalau kita nyanyi begini kayaknya kita nih tidak cocok nih. Murid-murid sedih. Padahal Yesus menyediakan tempat. Coba. Nah kekristenan ujung-ujungnya apa? Kalau saudara jadi Kristen. Kan ujung-ujungnya kekekalan. Inilah yang dicari bangsa-bangsa. Inilah yang dicari semua orang. Satu kali Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru tunjukkanlah jalan kepada kami. Lalu Tuhan kaget. Dia berkata, Filipus, setelah sekian lama kau berjalan bersama aku, lalu kau suruh aku tunjukkan jalan kepadamu. Lalu Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kalau kita mau rendah hati merenungkan, jalan, kebenaran, kehidupan, ini adalah gambaran yang sedang dicari oleh dunia. Makanya dunia menciptakan filsafat, makanya dunia menciptakan kebudayaan dan agama, makanya dunia menciptakan buku-buku, cara-cara untuk bertindak benar. Dunia timur mencari jalan, makanya saudara-saudara diciptakanlah agama. Tapi mereka tidak menemukan jalan. Kenapa saudara-saudara? Karena jalannya adalah Yesus. Akulah jalan. Dunia barat menciptakan filsafat. Saya pikir saudara-saudara, Aristoteles itu hidup ya abad-abad 14. Oh saya tanya orang nih, pernah dengar nama Aristoteles enggak? Pernah dengar Plato enggak? Oh pernah.
Ini saya tebak saya sama kamu ya. Hidup kira-kira abad keberapa? Oh dia mulai ngomong begini. Kira-kira ini abad 16 lah. Plato, ya kira-kira ya abad-abad segitulah. Saudara saya mau kasih tahu ya. Plato, Aristoteles, Anaximandres, itu bapak-bapak filsafat dunia. Barat. Dia hidup itu abad kelima sebelum Kristus. Saya mau kasih tahu. Orang membuat filsafat. Untuk apa? Mencari kebenaran dan mereka tidak jumpa dengan kebenaran. Kenapa? Kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Dunia tidak akan menemukan jalan dan kebenaran sampai dia menemukan Yesus Kristus. Ketika orang menemukan Yesus, maka orang menemukan hidup yang kekal. Manusia yang rusak, manusia yang berbuat dosa, manusia yang terbatas. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, saya mau tekankan tidak akan bisa menghampiri Allah. Bagaimana saudara-saudara? Manusia yang begitu terbatas bisa menghampiri Allah yang suci, Allah yang tidak terbatas. Maka kalau kita mau memainkan logika kita terhadap kepercayaan-kepercayaan lain, maka statement ini akan membungkam mereka. Manakah mungkin kita mencapai Allah atau Allah lah yang menghampiri kita? Maka kalau mereka semua dengan rendah hati, pakai hati nurani, maka seharusnya mereka berkata, kita tidak akan mungkin mencapai Allah. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, Allah yang seperti apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia ini? Allah yang mereka rekayasa sendiri, Allah yang tidak pernah mereka kenal. Tetapi Allah yang disebut di dalam Yesus Kristus, Dia datang dari sorga. Dia turun ke bumi untuk menghampiri kita, untuk bercakap-cakap dengan kita, untuk mengutarakan isi hatinya. Dan setelah dia selesai menang atas dosa, dia naik lagi ke sorga. Untuk ngapain? Nyiapin tempat. Alam Sutra, saudara-saudara, itu di Tangerang Selatan, Serpong, itu bebasin kampung begitu banyak. Sama seperti Gading Serpong itu. Saya terka-terka nanti dia bebasin sampai ke Curug itu. Gading Serpong saya tahu tuh tahun 94, 95 itu baru buka pemasaran tuh di daerah yang kalau kita masuk Gading Serpong lewat Kali Cisadane masuk, lalu ya cuma itu aja. Tapi sekarang saudara-saudara, coba lihat ujungnya sampai mau ke Curug tuh perbatasan murah, beli murah. Tapi sekarang orang mau beli itu di Gading Serpong, itu minimal 800 juta. Di Green Lake lagi itu, mahal. Tapi apakah ini dapat dibandingkan dengan tempat? Coba, surga yang seperti apa yang saudara konsepkan? Surga kayaknya lebih bagus. Kayaknya kalah ya sama Gading Serpong ya. Kira-kira surga yang seperti apa? Sama nanti Pak reklamasi kayaknya bagusan di reklamasi nanti Pak. Ahok mau buat itu apartemen gedung yang megah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kekristenan kita tidak merindukan kedatangan Tuhan untuk menyediakan tempat buat kita, saya rasa mungkin kita ada yang keliru nih. Ada yang keliru. Ini yang ketiga, yang terakhir. Saudara-saudara.
Mari kita buka Lukas 24 ayat 49 sampai 51. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sambil nyanyi itu, selamat tinggal kasih. Suaranya Yesus bagus itu. Lebih bagus dari saya itu. Sampai kita jumpa lagi. Setelah dia memberikan mandat. Mandat ini yang terakhir yang saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara. Jangan pura-pura tidak tahu. Nah, kita semua sebagian tahu. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, untuk apa saudara-saudara? Supaya ia bisa mengutus Roh Kudus. Supaya ia bisa mengutus Roh Kudus untuk memperlengkapi. Kenapa penting kenaikan Yesus? Supaya kita tahu siapa yang telah naik. Dia yang telah naik adalah seorang raja yang telah mendeklarasikan bahwa dia telah menang atas dosa. Dan saudara dan saya harus mengikuti jejaknya. Yang kedua saudara-saudara. Kenapa begitu penting kenaikan Yesus? Yesus yang telah naik melintasi semua langit. Supaya ia menjadi imam besar yang agung. Lebih agung dari imam besar yang pernah ada di dalam dunia ini. Imam besar di dalam dunia ini membawa korban domba. Tetapi Yesus membawa korban dengan darahnya sendiri. Supaya apa? Supaya ia didengar oleh Bapaknya ketika membawa keluh kesah saudara. Itu sebabnya saudara sampai hari ini bertahan. Saya percaya itu karena doanya Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara-saudara. Kenapa Yesus naik ke sorga begitu penting? Karena tujuan utama dari mulai Natal sampai mati di kayu salib, bangkit ke sorga. Supaya apa? Dia siapkan tempat kekekalan yang melebihi segala-galanya. Lebih dari rumah di Gading Serpong. Dari Alam Sutra, Pantai Dekapuk, Permata Hijau. Lebih dari Lamborghini. Lebih dari Brenebon, kaki babi, Cakalang Rika, Woku. Melebihi segala-galanya. Lebih dari kenikmatan. Oh, S3 selesai dengan cum laude. Lebih dari itu, Pak. Kau yang punya uang banyak, saya mau kasih tahu. Apa saja yang kau bisa beli dengan uangmu yang banyak, tidak bisa dibandingkan dengan tempat yang mau disediakan oleh Tuhan. Rasul Paulus tidak bisa membuat satu kalimat yang lebih hebat dari kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Saya rasa kerajaan sorga itu dinamikanya jauh lebih hebat dari dinamika yang ada di dalam bumi ini. Dinamika itu pergerakan, planning, karya. Wah, betapa hebatnya. Sayangnya saudara-saudara, kita berkata kalau bisa sih Tuhan jangan datang dulu. Minggu depan mau main golf dulu Tuhan. Kalau bisa sih Tuhan jangan datang dulu. Belum menikah. Kalau bisa sih Tuhan jangan datang dulu. Rumah belum lunas. Apa hubungannya? Yang keempat tadi saya katakan. Kenapa penting Tuhan Yesus naik ke sorga? Jelas penting. Kenapa saudara-saudara? Lihat ya.
kedudukan saudara di sorga itu sangat ditentukan dari prestasi saudara di hadapan Tuhan. Bukan soal masuk sorga. Saudara percaya Yesus, saudara masuk sorga. Yesus plus 0. Ini doktrin benar Pak. Yesus bukan tambah amal, Yesus tambah memberi dulu baru selamat, Yesus tak 0. Yesus plus 0. Selamat. Tapi soal kedudukan, di dunia saja kita mendapatkan suatu kedudukan, kita bisa merasakan. Saudara, nanti mungkin kita akan tercengang-cengang. Orang-orang hebat akan tercengang-cengang. Orang lain juga akan tercengang-cengang melihat orang-orang yang hebat. Bisa saja orang-orang yang hebat, yang kita dengar kedudukan-kedudukan yang hebat. Tidak ada apa-apanya nanti di dalam kerajaan sorga. Soal kedudukan. Kenapa? Waduh, mungkin orang-orang yang sederhana, mereka punya kemuliaan jauh melebihi kemuliaan orang-orang hebat. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka, saudara-saudara, betul-betul memanfaatkan fasilitas yang Tuhan kasih. Apa itu? Roh Kudus. Dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya mandatnya Yesus itu terjadi, dilaksanakan. Gereja sekarang, saudara-saudara, tidak kekurangan cara mengembangkan gereja. Metode-metode itu banyak, saudara-saudara. Termasuk petamburan. Saya berpikir bahwa petamburan ini ketinggalan zaman, keliru. Saudara, kita diperlengkapi orang-orang hebat, pakar-pakar hebat, enggak sembarangan. Gereja Tuhan tidak kekurangan metode, gereja Tuhan tidak kekurangan WL-WL hebat, gereja Tuhan tidak kekurangan musisian-musisian hebat, gereja Tuhan tidak kekurangan pembicara-pembicara hebat. Tapi gereja Tuhan sedang krisis, orang-orang yang bisa memenangkan, melepaskan, menyembuhkan, dan membawa mereka dari neraka ke sorga. Kalau Tuhan hadir hari ini, berapa jiwa yang saudara sudah menangkan? Mereka yang terikat tidak bisa, mereka dilepaskan hanya karena kemarin saudara kasih ya 100 ribu, saudara kasih 2 juta, saudara kasih 10 juta, 10 juta tidak melepaskan mereka dari dosa. Saudara kasih rumah mereka, lalu mereka bertobat, belum tentu. Orang-orang di luar sana, saudara, orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang dirasuk setan. Saya kasih tahu saudara-saudara, saya cerita, ada satu anak. Ada pemudi saudara-saudara, dia terikat dengan dunia malam. Pemudi terikat dengan dunia malam. Dia dikasih fasilitas dengan orang-orang yang pakai dia. Uangnya juga cukup banyak, tapi habis, gampang habisnya. Ya dia nggak khawatir karena dapatnya juga gampang. Tapi dia sadar, saudara-saudara, dia sadar bahwa dia hidup di dalam dosa. Lalu bertemu dengan kami, saya dengan istri saya. Kita mulai bimbing. Saudara-saudara, kita merasa ada satu kekuatan. Ada satu kekuatan yang menghalangi dia. Setiap kali kita bimbing, dia berada dalam keadaan sakit. Setiap kali mau janji jumpa, dia sakit. Setiap kali kita mau ajak kebaktian, dia sakit. Dan sayangnya, saudara-saudara, sayangnya ini, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mau meneruskan. Kita sudah mau berusaha. Yang saya mau katakan kepada saudara-saudara adalah, di balik pemudi ini, ada satu kekuatan dunia yang mengikat orang dengan keterikatan. Kau berpikir saudara bisa lepaskan dia dengan cuma sekedar ngomong biasa? Saudara berada di dalam satu zaman di mana anak-anak muda lebih banyak waktu untuk gadget. Itu sudah tidak bukan rahasia lagi. Termasuk anak saya. Loh betul saudara-saudara, saya harus akui. Makanya saya punya peraturan.
Saya kasih gadgetnya dia. Itu Jumat pulang sekolah. Saya kasih. Saya ambil Minggu jam 3. Itu peraturan. Kamu boleh pakai gadget kamu. Jumat pulang sekolah, Papa kasih. Papa tagih Minggu jam 3. Kenapa? Saya tahu, saudara-saudara. Saya lihat ada di posting di YouTube. Orang lagi main game. Lagi main game. Tiba-tiba mati. Mati. Kenapa? Di dalam YouTube itu ditulis, ini apa sih? Dead, brain dead katanya. Jadi mati batang otak. Jadi otaknya stop untuk berpikir. Jadi otaknya nggak lupa untuk nyuruh napas gitu. Dia nggak tahu. Jadi dia nggak napas. Lupa nyuruh napas. Gitu. Jadi sudah nggak ada perintah. Dari otak tuh nggak ada perintah. Jadi dia mati. Dunia yang seperti apa yang sekira-kira saudara hadapi? Oh kita diam-diam saja ya, diam-diam saja ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga dia berkata, ini dari kelahiranku sampai sekarang aku mau pergi. Lihat ya, ini tugasku. Dan aku kasih tahu kamu, yang kau jiwa. Menangkan jiwa. Sembuhkan, kuatkan orang. Boleh kerja gak? Boleh, kerjaanmu juga buat jangkau jiwa. Nabung banyak boleh gak? Boleh, nabung banyak buat jiwa. Nah kalau ini yang dipesankan oleh Tuhan, lalu kira-kira kalau dia datang kembali, kira-kira menurut saudara nih, dia tidak akan tanya. Dia tanya. Saya punya pembantu baru 3 bulan, orang Pandeglang. Saya sama istri punya misi untuk menangkan dia. Menangkan dia. Setiap kali, saudara-saudara, kita berusaha untuk menerima dia apa adanya, kita ajak ngobrol. Sampai satu kali yang mencengangkan kita ya saudara-saudara, dia pengen diajak kebaktian. Coba, orang Pandeglang, baru 3 bulan. Walaupun dia belum terima, kita sedang doakan dia. Kita katakan bahwa kuasa setan itu tidak bisa mengalahkan orang Kristen. Dan dia telah buktikan. Satu kali ini kita ditelepon, kaget tuh. Istri saya yang ditelepon sama pembantu saya. Jadi Ivan sedang sekolah, saya sedang ke Petamburan, istri saya sedang ada acara begitu. Jadi rumah tinggal sendiri ini. Ini pembantu. Tiba-tiba saudara-saudara, istri saya ditelepon, nangis, ketakutan. Ibu pulang, ibu takut. Istri saya kaget kan, kenapa? Di rumah ada setan bu. Ya di rumah saya ada setan katanya. Itu kan rumah hamba Tuhan itu. Saya juga diceritain, apa iya rumah kita ada setan? Kurang ajar banget itu setan menurut saya tuh. Itu di atas gereja. Masa ada setan? Kita tidak percaya, kenapa kamu bilang ada setan? Iya bu tadi aku nunggu kan aku takut. Jadi dia tinggal di atas jadi disuruh bawa dia tunggu di kamar given gitu. Di kamar given karena mungkin dia nggak tahu lah dia itu. Lalu waktu dia buka pintu mau keluar, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sendiri saudara-saudara. Jadi waktu dia buka pintu kamar given, kamar mandi itu ada pintu 2. Kamar given satu bisa masuk dari kamar, satu bisa masuk dari luar. Jadi pintu luar itu terbuka. Wah dia teriak, ibu ada setan, kenapa? Jadi pintu terbuka sendiri, bak gitu. Dia takut, saudara, dia takut. Udah kamu kalau ini kamu keluar. Lalu dia keluar, saudara, dia buka lagi. Itu pintu terbuka lagi begitu, saudara. Udah gak jadi keluar. Dia nangis dia keluar. Istri saya pulang buru-buru. Waktu dia pulang buru-buru, dia ketemu kan sama istri saya. Kenapa? Ada setan bu, ada setan. Takut, waduh dia pucat begitu. Bagaimana? Ya waktu aku buka pintu Gipan, itu pintu kamar mandi terbuka sendiri. Ini istri saya bingung nih, apa ada setan? Coba bagaimana ceritain, bagaimana? Begini bu,
Jadi dia pintu buka kamar Given, set, pelan. Lalu itu terbuka. Saya diam begitu. Coba, kamu waktu keluar bagaimana? Ya saya keluar buru-buru, saya buka buru-buru. Coba praktekin. Rupa-rupanya saudara-saudara. Jadi kalau pintu itu ditutup, kamar semua terkunci. Ketika itu pintu dibuka, maka ada tekanan narik. Ngerti ya saudara-saudara ya? Ada tekanan narik sehingga ada dorongan angin yang kuat menyebabkan pintu kamar mandi terbuka. Ulangi, katanya. Ayo ulangi. Buka, pintu kamar mandi terbuka. Zat. Itu pembantu saya bilang, iya ya Bu ya. Ulangi lagi. Buka lagi, set, pintu kamar mandi terbuka. Jadi, saya bilang, istri saya bilang, di rumah ini tuh gak ada setan. Setan takut. Bapak Ibu, saudara-saudara tidak akan kasih lihat mujizat. Saudara tidak bisa menyembuhkan. Saudara tidak bisa menguatkan orang dan orang kuat. Kecuali engkau diurapi oleh Roh Kudus. Betul saudara-saudara. Satu kali nih, lagi kebaktian. Mohon maaf nih kalau misalnya agak panjang sedikit. Lagi kebaktian, doa di Pondok Marta. Tiba-tiba satu orang berdiri. Lalu mulai pencak silat begitu kayak pitung. Kalau Roh Kudus begitu masih ini. Akhirnya saudara-saudara itu orang jemaat pegang dia saudara-saudara. Saya bilang begini, gak usah dipegangin. Saya keluar sedikit. Jadi itu jemaat pegang dia. Kurang lebih ada 8 orang pegang dia. Karena tenaganya terlalu besar. Saya bilang lepasin. Pak nanti ngamuk. Enggak lepasin aja, lepasin. Biasanya orang kalau kerasukan setan malah kita pegang, saudara-saudara. Setelah dilepaskan, dia sakit karena pegangan kita, saudara-saudara. Biru-biru, bukan karena setan, biru-biru karena tangan kita. Lepasin. Tiba-tiba dia, waduh mencak-mencak begini. Saya tenang aja. Ini di hadapan jemaat nih, saudara-saudara. Sekaligus praktek, pengajarin jemaat. Waktu dia menghampiri saya berkata, dalam nama Yesus, tunduk. Tiba-tiba dia jatuh. Wah, dan itu terjadi. Saya berkali-kali. Dan anehnya, saudara-saudara, ada beberapa orang yang julukin saya kalau ada apa-apa soal-soal hantu. Pak Joni aja. Pemburu hantu apa saya? Saya sih oke-oke saja. Maksud saya saudara-saudara, hal ini bisa saudara lakukan. Nggak perlu undang-undang. Kalau di rumah saudara ada yang kerasukan setan, dilarang telepon Pak Yosi, dilarang telepon Pak Ulper. Apalagi Pak Joni. Kenapa saudara-saudara? Saudara bisa lakukan. Kenapa? Roh Kudus memperlengkapi saudara. Supaya apa? Supaya saudara mendemonstrasikan kuasa Allah. Dan orang tertarik kepada Yesus. Oh kita ini takut, itu takut. Bagaimana kita jangkau jiwa? Kalau kedudukan kita, saudara diperhitungkan dari seberapa banyak orang sembuh, seberapa banyak orang pulih. Pertanyaannya, berapa banyak orang pulih? Coba saya ingin saudara-saudara lihat, ini ayat terakhir. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke 26. Yohanes 14 ayat yang ke 26. Ya kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kenapa penting Yesus naik ke sorga? Dia memperlengkapi saudara dengan kuasa. Makanya Markus berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya akan membuang setan-setan, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang. Tetapi yang kedua saudara ini hebatnya. Dia utus Roh Kudus
supaya bisa pimpin saudara, supaya bisa kuatin saudara, supaya bisa hibur saudara. Maka saya percaya kalau saudara hari-hari ini sedang lemah, hari-hari ini sedang gundah, tawar hati, kehilangan visi. Saya percaya saudara harus berkata Roh Kudus. Roh Kudus jamaku, Roh Kudus jamaku. Supaya apa? Supaya Tuhan ingatkan. Saudara bisa bayangin enggak? Waktu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Sebentar, guru bagaimana nih? Oh, Tuhan kasih tahu. Sebentar, guru yang ini bagaimana nih? Begini. Sebentar, guru yang ini bagaimana? Setiap kali Tuhan kasih contoh terus. Tuhan ajarin terus. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Tugas panggilan begitu besar. Kira-kira ini gimana nih ya? Aduh, gak ada. Dulu enak ya waktu ada Tuhan Yesus ya. Sebentar kita tanya. Sekarang tidak ada. Tuhan kirim Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengingatkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Makanya saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan bukan cuma kasih kita kuasa, tapi kasih kita kekuatan. Ketika saudara berharap mujur, ternyata tidak mujur. Roh Kudus bisa kuatkan saudara. Ketika saudara berharap laku, ternyata tidak laku. Roh Kudus bisa kuatkan saudara. Ketika saudara berkata aman-aman saja, ternyata saudara mengalami penderitaan. Roh Kudus akan kuatkan saudara. Untuk bertahan, setia sampai akhir zaman. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Seperti rusa rindu sungai